Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai bunyi. Bunyi adalah salah satu dari gelombang, yaitu gelombang longitudinal. Apakah kalian ingat gelombang itudinal itu seperti apa? Ya, gelombang longitudinal adalah gelombang yang terdiri dari rapatan dan regangan. Gelombang bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia dapat digambarkan sebagai gambar berikut ini. Jadi terdiri dari rapatan, regangan, kemudian rapatan lagi, regangan, dan seterusnya. Berikutnya kita akan bahas mengenai macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah anjing, kucing, burung, kuda nil. Jadi, bunyi infrasonik dimanfaatkan oleh manusia untuk mendeteksi apakah terjadi gempa atau tidak di suatu tempat yang disajikan dalam seismograf. Yang kedua adalah bunyi audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz dan kurang dari 20.000 Hz. Jadi frekuensinya di antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang dapat mendengar adalah manusia, kucing, anjing, kucing, kuda nil, kuda, kambing, kemudian burung, dan semua jenis hewan dan binatang dapat mendengar suara audiosonik. Yang ketiga adalah ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Dapat didengar oleh lumba-lumba, paus, kemudian kelelawar, anjing, kucing, tikus. Itu juga dapat mendengar suara ultrasonik. Nah, si lumba-lumba memanfaatkan bunyi ultrasonik untuk memanggil pasangannya. Jika sepasang lumba-lumba dijauhkan, misalnya ribuan kilometer dari satu negara ke negara lain, contoh saja misalnya dari kawasan Amerika ke Asia atau Amerika ke Afrika, nah sepasang lumba-lumba tersebut nantinya pasti akan bertemu. Begitu juga dengan paus untuk memanggil pasangannya. Berbeda halnya dengan kelelawar. Seperti yang kalian tahu, kelelawar itu tidur pada siang hari. Ada seorang peneliti melakukan penelitian bagaimana sebuah kelelawar dapat beraktivitas pada malam hari. Nah, penelitian pertama atau percobaan pertama, seorang peneliti tersebut coba menutup matanya atau membutakan mata kelelawar tersebut, sehingga kelelawar sudah tidak bisa melihat lagi. Tetapi ternyata kelelawar dapat beraktivitas berterbangan mencari makan seperti biasa tanpa menabrak dinding apapun. Nah, ketika matanya ini masih normal dan kupingnya justru ditulikan atau dirusak indera pendengarannya, justru kelelawar tidak dapat berterbangan. Ketika berterbangan pun pasti akan menabrak-nabrak. Nah, dapat disimpulkan bahwa kelelawar memanfaatkan bunyi ultrasonik untuk menentukan arah jalannya atau arah terbangnya. Ya, ketika si kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik, ketika ada dinding di dekatnya, maka pantulan dari suaranya sendiri akan langsung terdengar dengan cepat. Ya, ketika suara pantulannya agak lama, berarti si kelelawar itu berarti berada di ruang yang lebih luas, jadi sehingga dapat bergerak lebih bebas lagi. Berikutnya, resonansi.
Jadi resonansi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya benda akibat benda lain melakukan getaran. Contohnya, robohnya gedung akibat gempa. Berarti hal yang terjadi itu adalah gempa. Gempa itu juga bergetar dari pusat gempa. Misalnya pusat gempa berada 10 km dari permukaan bumi di bawah. Maka pusat gempa itu akan menggetarkan bumi sehingga nyampe pada gedung-gedung yang ada di permukaan bumi sampai roboh. Ya, berarti bergetarnya gempa dari pusat gempa di bawah permukaan bumi itu akan dapat menggetarkan benda lain. Contohnya gedung. Kemudian yang ke B, pecahnya kaca akibat dari suara petir. Padahal suara petir itu berada di langit. Ya, jadi karena bergetarnya petir dapat memecahkan kaca. Kaca juga ikut bergetar. Kemudian kita lanjut mengenai pemantulan bunyi. Di sini yang pertama adalah gema. Gema adalah bunyi pantul terdengar dengan jelas setelah bunyi asli. Contohnya ada seorang anak berteriak di depan tebing atau di antara tebing. Jadi misalnya seorang anak ini berteriak halo dengan keras, halo. Ya, tidak lama kemudian si anak tersebut akan mendengarkan suara pantulannya. Dan itu pantulannya bisa didengar berkali-kali. Misalnya yang pertama, halo. Jadi yang terdengar juga halo, halo, halo. Lama-kelamaan suaranya itu akan mengecil dan hilang. Kemudian yang kedua adalah gaung. Ya, jadi gaung itu contohnya seperti ini. Contoh, ketika kalian mengatakan bahagia. Misalnya kita buat satu suku kata ini per detik. Bahagia. Jadi bunyi pantul yang kalian dengar akan seperti ini. Ketika kalian mengatakan ketika kalian sudah mengatakan bunyi pantul ba yang tadi kalian katakan itu akan langsung terdengar. Ya, kemudian ketika kalian mengatakan gi, bunyi pantulnya adalah ha. Ketika kalian mengatakan a, bunyi pantulnya gi. Dan ketika kalian sudah diam, baru a-nya ini terpantul. Ya, jadi bunyi pantulnya itu menjadi agak kurang jelas, ya. Jadi kalian bahagia itu langsung disusul sama bunyi pantul kalian. Jadi seperti susul-susulan atau balap-balapan. Ya, ini contohnya adalah ketika kalian berada di sebuah gedung bioskop akan terdengar gaung atau kerdam dari suara yang ada di film bioskop tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Jadi bunyi pantul dapat memperkuat bunyi asli jika jarak sumber dan bidang pantul, ini salah ketik, bidang pantul kurang dari 10 meter. Contohnya saja misalnya kalian berada atau berbicara pada ruang tertutup seperti aula. Ya, dengan jarak kurang dari 10 meter dari dinding ke kalian, atau kamar tidur, terus di dalam kamar mandi dan lain-lain. Jadi semakin sempit ruangan kalian, apalagi tertutup, maka suara kalian akan terdengar lebih jelas. Ya, jadi bunyi pantulnya itu membuat bunyi aslinya tuh lebih jelas lagi. Berbeda halnya jika kalian berada di ruangan terbuka atau di lapangan. Jadi ketika kalian berbicara di lapangan, terutama seorang guru olahraga yang menyampaikan materi ke siswa, guru tersebut pasti akan mengeluarkan suara yang lebih keras lagi supaya siswa mendengar karena tidak ada bunyi pantul di sana. Berbeda halnya dengan di dalam ruangan. Oke, demikian saja materi bunyi hari ini. Semoga kalian dapat menyimak dengan baik dan semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ingat, tekan tombol subscribe, like, dan komen materi ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di komen.
Oke, semangat belajar. Semoga sehat selalu. Terima kasih.